Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saat ini saya mengucap syukur saya bisa kembali berbagi berkat, damai, sukacita melalui video-video yang saya buat dan saya posting di channel saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui video ini saya memang berharap bahwa semua Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat, kakak, adik, om, tante, teman, kawan semua, Anda dalam keadaan sehat, Anda dalam keadaan aman, dan saya berharap bahwa kita semua tetap mentaati protokol kesehatan yang ada karena kita tahu bahwa Tuhan sedang izinkan wabah virus corona ini masih terus ada di Indonesia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui video ini harapan saya bahwa kita semua tetap waspada, berjaga-jaga ya. Dan kalau ada yang sudah terkena COVID, kami tetap mendukung doa supaya Tuhan kiranya menolong, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi kesempatan untuk kita berkarya lagi bagi kemuliaan namanya dan juga membawa damai bagi bangsa dan negara. Saudara-saudara, virus corona ini yang sedang terjadi di seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan kami di NTT Kota Kupang lagi meningkat luar biasa. Saya harus kasih tahu atau mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara warga negara Indonesia yang tercinta, atau dimanapun Anda berada kalau Anda nonton video ini, dan juga teristimewa semua saudara-saudara saya di NTT, dan juga lebih khusus lagi saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Jadi saudaranya ada 3 nih, sebangsa setanah air, ya toh, lalu saudara se-Nusa Tenggara Timur, dan juga saudara seiman percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya terus ingatkan kepada saudara bagian-bagian firman Allah yang mengingatkan kita bahwa berjaga-jaga, taat protokol, protap yang ada. Lalu di dalamnya kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu bukan kita orang penakut, bukan kita orang bukan kita orang munafik atau pengecut, bukan, saudara-saudara. Ya, itu adalah bukti kebijakan seseorang atau bijaksananya seseorang. Maksud saya bijaksananya seseorang, dan bijaksananya ini adalah manifestasi dari iman atau kebenaran firman Allah yang sedang dia alami dan dia lakukan dalam kehidupannya. Ingat, ikut protokol yang ada, bukan penakut, bukan pengecut, bukan munafik, bukan. Tapi Anda orang bijaksana, ya. Makanya kalau Anda lihat 2 bagian firman Allah yang bunyinya senada ya. Di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ketiga, dan Amsal 27 ayatnya yang ke-12, dia bilang kalau orang bijak itu melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang kurang berpengalaman, dia jalan terus dan kena celaka. Jadi maksud saya 2 ayat ini, Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12, ketika kita kaitkan dengan kondisi pandemik sekarang, corona sekarang, saya mau bilang sama saudara bahwa ketika kita mentaati protokol kesehatan, kita sedang taat firman Allah, kita orang bijaksana. Dan bijaksana yang dimaksud dalam 2 ayat yang saya sebutkan tadi adalah bukti bahwa Anda orang beriman. Sekaligus kita tahu bahwa negara kita ini Tuhan tempatkan hambanya yang bernama pemerintah. Saya sudah ingatkan berkali-kali data tentang pemerintah adalah hamba Allah. Saudara bisa periksa di Roma pasal 13 ayat 1-7. Dan pemerintah ini sudah buat aturan. Mau TNI, Polri, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, sudah mengeluarkan aturan. Mereka tuh alat dalam tangan Tuhan.
Dan saya rasa apa yang mereka lakukan sesuai dengan firman Allah tadi. Jadilah bijaksana, ya. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang suka melawan, ya. Sekali lagi, kita bukan munafik, kita bukan pengecut, ya. Nah, saudara-saudara, makanya saya ketika membuat video ini, memang saya juga bermaksud menanggapi sekali lagi Yahya Waloni, yang saya anggap dia adalah penyesat bagi bangsa. Dan orang penyesat begini harusnya ditangkap dan dipenjarakan. Loh, penyesat masalah apa? Penyesat masalah situasi kondisi yang kita hadapi, yaitu pandemik yang ada di mana pemerintah yang saya sebutkan tadi sudah bikin aturan, tapi kok ada yang mengaku tokoh agama, ustadz, penceramah, menceramakan seolah-olah lawan pemerintah. Pemerintah bilang pakai masker, dia bilang jangan pakai masker. Ya saya harus akui bahwa dia tidak menyesatkan semua orang. Orang seperti saya tidak mungkin disesatkan oleh si Yahya ini, di mana kita lagi mati-matian serukan dari mimbar gereja kami, pakai masker, jaga kesehatan. Kita ibadah online dulu, kita tidak ketemu, kita tidak tatap muka, bukan karena kita pengecut, bukan karena kita penakut, tapi kita orang yang taat Tuhan, taat pemerintah, dan manifestasi iman kita ialah kalau lihat celaka, bersembunyi. Sembunyi itu tidak selamanya takut, menghindar itu tidak selamanya takut. Kemarin saya lihat postingan seorang perempuan, dia membakar masker dan sudah diamankan polisi. Nah, si penyesat Yahya Waloni ini yang saya lihat menyesatkan orang-orang tertentu, di mana ketika dia berceramah dan menekankan orang yang pakai masker takut corona itu munafik. Termasuk ustadz-ustadz yang kena corona pun pasti ustadz munafik. Ya. Ada berita Twitter dari saudara Bapak Ade Armando. Oh, kelihatannya Yahya kena COVID. Ya, dia bilang dia tidak pakai masker. Dan kalau kena COVID itu munafik. Saya juga masih mencari tahu kepastian apakah berita itu berita benar atau hoax. Saya tidak tahu. Tapi terlepas dari benar atau hoax, tapi video-video ceramah dia di mana di depan banyak orang yang menurut saya, kemungkinan bukan beriman, tapi pengetahuannya juga kurang, ilmunya juga kurang, atau mungkin sekolahnya sekolah rendah, ya, minta maaf saya harus ngomong itu, sehingga akhirnya ada orang penyesat seperti Yahya yang melawan arus dan menyesatkan banyak orang, supaya jangan pakai masker, jangan taat protokol, jangan taat pemerintah. Sekaligus ini membuktikan bahwa dia orangnya tidak taat Allah. Sekalipun dia berkoar Allah. Dan dia yakin katanya dia masuk surga. Tapi kalau saya lihat Anda punya sifat menyesatkan orang seperti ini, ya jangan bawa dia ke surga dulu. Bawa dia ke penjara dulu orang ini nih. Karena sekali lagi yang saya bilang itu, seorang perempuan bakar masker diamankan oleh polisi. Pak polisi, tolong dulu amankan ini orang. Ini menyesatkan orang-orang tertentu, kasihan ini. Dan kalau orang begini ditangkap, ini bukan tindakan kriminal kepada ustadz atau ulama, bukan. Gus Miftah bilang, oh ini beda. Ini yang mengaku ustadznya bikin sesuatu yang melawan hukum. Berarti ini pribadi. Jangan digeneralisasi lalu memprovokasi orang seolah-olah polisi atau pemerintah sedang menzolimi rohaniawan atau ustadz. Oh tidak dong, ini jelas bukti video nih. Nih saya tunjukkan ya videonya. Ya, bahwa dia bilang kalau ustadz kena COVID atau corona, ustadz munafik. Termasuk dia. Saya tidak tahu dia kena corona atau tidak. Kalau kena berarti dia munafik. Tapi kalau tidak kena pun dia memang penyesat. Yang harus ditangkap, diproses hukum, bila perlu dipenjara supaya aman dulu. Siapa tahu di penjara dia bertobat.
Saya akan kasih tunjuk 2 video. Video yang pertama, video berikut ini. Perhatikan saudara-saudara. Corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu saja yang takut. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai dalam rangka saya bicara. Nah, saudara lihat kan itu video, itu kan bahaya sekali. Bapak-bapak polisi, bapak TNI, bapak presiden. Atau saya tidak tahu ini orang tinggal di mana, daerah Sumatera apa Jakarta. Tolong cari dia dulu, tangkap dia, amankan dia. Ya proses bagaimana, beri efek jerah dulu. Lalu suruh dia minta maaf, itu ceramah bahaya itu. Suruh dia minta maaf, bilang harus pakai masker, begitu. Ini kok. Dan bayangkan saja kalau kita dengar berita beberapa ustadz lain juga kena COVID. Masa ustadz-ustadz itu kau tuduh munafik? Tidak boleh begitu. Ini sekaligus mengingatkan kita yang Kristen juga. Kalau ada pendeta kena COVID, bukan berarti pendetanya tidak rohani. Bukan. Jangan ukur orang dari situ. Bahkan ada pendeta yang bukan saja kena COVID, meninggal karena corona. Saudara, saya yakin orang percaya dia masuk surga. Tapi apakah dia kurang rohani, dia orang munafik seperti pendapat si penyesat yang satu ini? Kan tidak begitu. Ya, bahwa memang ada pendeta yang mungkin lengah, kurang taat protokol, ya bisa kena. Atau sudah juga tapi yang namanya manusia, kita ini makhluk rapuh, toh? Kita ini dari tanah kembali kepada tanah, jadi tidak ada manusia super. Jadi sebaiknya taat Tuhan, taat pemerintah, hidup bijak seperti Amsal 22 ayat 3, Amsal 27 ayat 12. Orang bijak itu lihat, malah petaka dia, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi di dalam Kristen tidak boleh menuduh orang kena COVID munafik. Tidak, kita tidak boleh begitu dalam nama Yesus. Ya, jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini memang si penyesat ini berbahaya bagi bangsa kita, khususnya dalam hal pandemik sekarang ini. Aduh, saya pikir ini bahaya sekali. Dia kalau begini terus, saya rasa dia ini alat setan yang mengacaukan bangsa ini. Masa orang semua lagi pakai masker, dia bilang saya tidak pakai masker. Bahkan dia bilang istrinya mau pakai, dia tidak. Kelihatan dari video berikut. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Ya, saudara-saudara, jadi saya menyampaikan ini, saya berharap Yahya ini memang harus ditangkap dan dipenjarakan dulu. Lalu suruh dia minta maaf, suruh dia bertobat. Kalau tidak bahaya ini, sebab pokoknya orang seperti ini tidak boleh. Ini membahayakan bangsa dan negara. Saya ingatkan lagi, perempuan yang bakar masker itu diamankan polisi. Ini jelas-jelas secara terang-terangan menentang memakai masker, menganggap diri terlalu hebat. Di video yang lain lagi itu saya, nah yang saya bikin di cover depan ini, di thumbnail saya ini, yang dia pakai baju hijau kacamata itu, pakai peci warna putih itu dia ceramah di mana? Sumatera mungkin. Nah itu juga dia ngomong itu. Saya tidak sempat potong videonya, saya sudah nonton. Dan dia bicara itu juga. Dia bilang, aduh saya senang, saya datang lihat orang-orang sini tidak pakai masker. Dan itu video memang orang tidak pakai masker semua. Memang itu beberapa waktu yang lalu. Tapi itu corona sedang tinggi-tingginya. Dan sampai hari ini belum pernah dengar ada ceramah dia minta maaf dan berkata saya salah. Maksud saya begini-begini, saya sudah salah. Seolah-olah saya bilang tidak usah pakai masker saja. Tapi sekarang saya mau minta maaf. Mari kita pakai masker, taat pemerintah. Itu tidak ada. Jadi saya pikir bukti-bukti video itu sudah jelas. Dan saya lihat sudah banyak orang lapor dia juga. Saya mohon Tuhan tolong. Kalau bisa ya polisi amankan ini orang dulu. Dia sangat berbahaya dan menyesatkan orang-orang tertentu di Indonesia. Ya, makanya banyak yang
Di Twitter orang-orang bilang bingung kok orang begini masih mau diundang. Yang ngundang punya otak sama kayak dia juga. Ceramahnya isinya kadang-kadang makian, kata kotor, ujaran-ujaran kebencian lawan pemerintah seperti lawan aturan pemerintah di tengah-tengah pergumulan kita bersama di Indonesia tentang corona. Masih ada orang kayak begini juga. Ya. Saya berharap bahwa itu yang Ade Armando bilang dan beberapa YouTuber sudah bikin tuh hoax berkaitan dengan dia sudah terkapar positif corona, ya. Andai kata pun tidak, sekali lagi bagi saya dia penyesat. Menyesatkan orang berkaitan dengan corona ini. Ya, ini berbahaya bagi negara kita. Orang kayak begini harus diamankan dan dia tidak boleh muncul lagi di permukaan. Dalam artian tidak boleh tampil-tampil lagi. Ini bahaya sekali orang begini. Bayangkan kalau dia tidak berubah, otaknya tidak diperbaiki, lalu ceramahnya masih begitu-begitu terus. Aduh, banyak orang tambah dibodohi, disesatkan oleh si Yahya Waloni ini. Ya, baik, kiranya video saya ini berkenan dan saya tetap berdoa buat Anda Yahya supaya Anda berubah dulu. Anda tolong ceramah yang baik-baik. Anda tinggal di Indonesia, lawan-lawan arus. Anda ini siapa? Saya yakin pemerintah tidak main-main dan pemerintah akan tangkap kamu kalau kamu tidak berubah. Polisi akan tangkap kamu. Aduh, Risik yang lebih apa dari kau saja sudah ditangkap kok kau lagi. Ya. Dan sekali lagi orang kayak begini, saya pikir memang ini bukan benci loh. Tapi ini kalau ada yang mungkin nonton ini bilang, Pak Mel benci banget sama Yahya. Bukan dong. Saudara bela Yahya, lalu saudara tidak kasihan itu orang banyak yang dia tipu. Yang dia sesatkan dengan suruh tidak usah pakai masker itu. Kalaupun tidak secara eksplisit, secara implisit, dia sedang mendorong orang jangan pakai masker. Makanya waktu dia ngomong jangan pakai masker, ustadz-ustadz munafik saja yang kena corona, jamaah tepuk tangan. Ini kan bahaya. Sekaligus buat umat Kristen, nah ini di akhir ini video. Kalau pendeta khotbah bodoh-bodoh jangan amin. Kalau pendeta khotbah yang tidak sesuai firman, melawan pemerintah, khotbah yang menyesatkan jangan amin. Bila perlu tegur pendetanya. Boleh, di Kristen boleh. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini bermanfaat. Kita terus berdoa supaya orang-orang seperti Yahya ini bertobat dan kalau perlu diamankan dalam nama Tuhan Yesus oleh pemerintah yang betul-betul sesuai dengan aturan. Saya pikir bukti-bukti cukup jelas dia melawan pemerintah. Pemerintah jangan pilih-pilih kasih. Amankan dia dulu. Ya. Kadang-kadang dia ceramah pun ada polisi duduk di situ juga yang dia pakai baju hijau. Coba nonton videonya. Saya pikir ini bahaya sekali orang begini. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini berkenan kepada saudara. Silakan sebarkan video ini biar bermanfaat bagi banyak orang. Supaya jangan tertipu dengan penyesat seperti Yahya Waloni dalam menghadapi pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all.